Update berita bola terbaru hari ini. Piala AFF 2022 Indonesia vs Vietnam, si bek kasar Duan Van Hau berulah lagi. Di lain sisi, Jordi Amat dan kawan-kawan makin berkembang. Sintayong pastikan timnas Indonesia siap mental di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia berduel lawan Vietnam di laga pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan di babak pertama bisa dikatakan jadi milik timnas Indonesia. Mereka sukses membuat Vietnam tak bisa menciptakan peluang berbahaya di kotak penalti merah putih. Sebaliknya, Indonesia mendapat sejumlah peluang berbahaya di pertahanan Vietnam. Tercatat ada 3 momen di mana para pemain Garuda tinggal berhadapan dengan kiper lawan. Salah satunya peluang yang didapat Dendi Sulistiawan. Permainan Indonesia rupanya membuat Vietnam cukup frustasi. Duan Van Hau berulah lagi. Salah satu pemain yang terlihat frustasi adalah bek kiri Vietnam Duan Van Hau. Itu terlihat dari usahanya melepas tembakan dari jarak kelewat jauh ke pertahanan Indonesia jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua Vietnam mencoba bangkit, tapi mereka tetap tak bisa menebar bara bahaya di pertahanan Indonesia. Duan Van Hau akhirnya mencoba bermain kotor, guna memecah konsentrasi dan membuat emosi skuad timnas Indonesia. Ia melancarkan tackle 2 kaki ke arah Dendi Sulistiawan di menit ke-54. Lucunya, malah Duan Van Hau ini yang berlagak kesakitan. Ia pura-pura cedera dan terbaring lama di lapangan. Wasit memang sempat berbicara dengannya, tapi sayang wasit tak memberikan setidaknya kartu kuning kepada Duan Van Hau. Pelanggaran yang tak berbuah penalti. Duan Van Hau kemudian terpantau melakukan pelanggaran lagi jelang laga babak kedua berakhir. Pelanggaran itu bisa dikatakan fatal. Saat itu ia berebut bola dengan Ricky Kambuaya pada menit 90+3. Kambuaya berhasil memenangkan perebutan bola lebih dahulu. Namun kaki Duan Van Hau kemudian menghajar kaki Kambuaya. Wasit ternyata tak menganggap hal ini sebagai pelanggaran. Duan Van Hau bermain kotor. Ya, pelanggar kambuahan. Duan Van Hau memang bukan pertama kalinya melakukan aksi kotor di atas lapangan. Sebelumnya ia sudah melakukan aksi liciknya di laga lawan Malaysia juga di Piala AFF 2022 ini. Ia membuat satu pemain Malaysia di kartu merah meski pada awalnya ia dulu yang membuat pelanggaran. Ia juga sempat melakukan body chair keras menjurus kasar di laga itu sehingga membuat pemain Malaysia terkapar kesakitan. Namun saktinya, ia tak mendapat peringatan dari wasit. Aksinya itu pun mendapat sorotan dari netizen Malaysia. Mereka beramai-ramai mengencamnya. Duan Van Hau pernah cederai Evan Dimas. Jika ditarik lebih ke belakang lagi, Duan Van Hau pernah jadi sasaran kemarahan netizen pecinta sepak bola Indonesia sebab ia pernah mencederai Evan Dimas. Saat itu Indonesia bersua Vietnam di final SEA Games 2019. Saat itu ia menginjak kaki kiri Evan Dimas. Alhasil Evan Dimas cedera. Ia tak bisa melanjutkan pertandingan tersebut. Timnas Indonesia sendiri kalah dari Vietnam dengan skor 3-0. Di lain sisi, Jordi Amat dan kawan-kawan semakin berkembang. Sintayong pastikan timnas Indonesia siap mental di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan timnya siap secara fisik dan juga mental untuk menghadapi Vietnam di laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Sebab dia menilai Jordi Amat dan kawan-kawan kini sudah semakin berkembang, baik secara permainan ataupun kesiapan fisik serta mental. Ya, timnas Indonesia akan bergantian bertandang ke markas Vietnam dalam laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Laga itu akan digelar di Stadion Nasional Main Din Senin 9 Desember 2022. Sebelumnya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia lebih dahulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usai laga leg 1 semifinal Piala AFF 2022, Sintayong merasa tim asuhannya sudah semakin berkembang baik secara fisik maupun mental. Sintayong pun memiliki kepercayaan yang penuh kepada para pemain yang dimainkannya di laga tersebut. Saya sendiri yang memilih para pemain saat ini dan sudah berlatih hampir setahun lebih, ungkap Sintayong selepas pertandingan. Jadi tolong kalian harus tahu bahwa Indonesia saat ini bukanlah Indonesia yang sebelumnya atau dulu, imbu pelatih berusia 52 tahun tersebut. Selain itu, Sintayong juga optimis timnya saat ini telah memiliki fisik dan mental yang sangat baik. Dirinya pun merasa optimis untuk menetap leg kedua demi memperebutkan tiket ke babak final. Secara mental dan fisik, semuanya berbeda dengan sebelumnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan masalah itu ketika kami saat bermain di tandang, tegas Sintayong.
Di leg kedua, timnas Indonesia wajib menang atau meraih masih imbang dengan gol. Dengan cara itu, timnas Indonesia dapat melaju ke babak final. Bagaimana menurut Anda sobat bola? Tulis dalam kolom komentar.